Karena mahkota saya dengan mahkota Rasul Paulus pasti berbeda sekali. Karena apa? Karena Rasul Paulus bekerja begitu luar biasa bagi Tuhan. Pernah dicambuk, pernah mengalami telanjang, pernah mengalami karam kapal, pernah mengalami pedang, pernah mengalami kelaparan. Sedangkan saya sama sekali belum mengalami semuanya itu. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan membahas satu tema, yakni pahala apakah yang akan saudara terima. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Yohanes 5 ayat 24 dan Mazmur 58 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar, sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Melalui dua ayat ini kita melihat bahwa ada jaminan yang sangat pasti bahwa Allah memberikan pahala kepada orang yang benar. Jadi setelah kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus dan ketika kita setia di dalam mengiring Dia dan melakukan pekerjaan yang telah Tuhan siapkan bagi kita semua, maka kita semuanya akan memperoleh pahala di masa eskatologis nanti. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang beragama di dunia ini pasti mengenal yang namanya istilah pahala. Mendengarkan kata pahala saja sudah senang karena identik dengan reward, dengan bonus, identik dengan hadiah-hadiah yang kita terima yang ada di bumi ini. Nah, tetapi pahala tentunya jauh lebih mulia, jauh lebih berharga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahala adalah ganjaran Tuhan atas perbuatan baik manusia, buah perbuatan baik. Nah, ini sangat jelas sekali saudara ya, ganjaran ataupun hadiah ataupun apresiasi dari Tuhan atas perbuatan baik kita. Nah, sekarang marilah kita belajar apa kata Alkitab tentang pahala. Yang pertama, penghakiman terhadap orang-orang percaya. Nah, ketika kita mempelajari tentang masa eskatologi saudara, kita membicarakan salah satu hal, yakni tentang tahta pengadilan Kristus. Dan itu bukanlah tempat penjatuhan hukuman terhadap dosa-dosa orang-orang percaya, melainkan pemberian pahala bagi orang-orang percaya yang ditentukan berdasarkan kesetiaan dan amal baktinya selama mengiring Tuhan Yesus di muka bumi ini setelah diselamatkan. Nah saudara, kenapa tahta pengadilan Kristus itu bukan tempat penjatuhan hukuman terhadap dosa? Karena dosa kita sudah ditebus oleh Allah di kayu salib. Jadi di masa eskatologis kita tidak dihukum lagi berdasarkan ketidakpercayaan kita sebelum kita terima Yesus. Karena dosa-dosa kita sudah ditanggung di atas kayu salib. Kita sudah ditebus dan kita tidak dikenai hukuman lagi karena jaminan barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, dia akan masuk di dalam kerajaan surga dan dia akan masuk dan menjadi warga kerajaan surga. Jadi dia tidak akan dihukum di sana dan kemudian dilemparkan ke neraka. Karena apa? Karena janji Tuhan iya dan pasti. Keselamatan itu pasti. Jadi ketika kita menghadap tahta pengadilan Kristus, kita menerima reward ataupun menerima pahala dari Tuhan. Nah, kendati keselamatan itu merupakan pemberian dari Allah, namun tersedia pula pahala-pahala yang akan diberikan karena kesetiaan kita kepada Tuhan atau akan hilang karena ketidaksetiaan kita. Pemberian pahala merupakan faktor pendorong bagi kehidupan kekristenan kita. Jadi saudara, sangat menghibur kita bahwa
Ketika kita hidup di muka bumi ini, saudara, ketika kita di dalam keseharian kita mengerjakan setiap apa yang menjadi tanggung jawab kita, tugas kita, Tuhan akan memberi ganjaran, memberi hadiah, memberi pahala kepada setiap diri kita. Memang kita harus setia di dalam melayani Tuhan berdasarkan kasih kepadanya dan untuk kemuliaan Allah. Nah, pemahaman mengenai sifat pahala-pahala itu akan membantu kita ke arah itu. Namun demikian, kita tidak bisa menghindar dari kenyataan bahwa Alkitab menjanjikan pahala bagi kita. Allah mengaruniakan keselamatan untuk kita. Itu merupakan pemberian Allah melalui iman. Namun juga Ia memberikan pahala untuk setiap perbuatan baik kita. Saudara, sesungguhnya keselamatan itu adalah hadiah yang sangat indah, sangat luar biasa, yang tidak bisa ditukar oleh apapun juga. Yang kedua, kita memperhatikan penghakiman terhadap penggunaan potensi diri. Nah, saudaraku, ketika kita menghadap tahta pengadilan Kristus, kita tidak akan dilemparkan ke neraka karena kita sudah dapat jaminan kepastian keselamatan dari Tuhan. Tetapi apa yang dihakimi? Tuhan akan menghakimi kita terhadap penggunaan potensi diri. Karena selagi kita masih hidup, Tuhan sejak lahir sudah memberikan kita karunia-karunia, memberikan kita talenta-talenta. Itu adalah modal hidup, itu adalah modal bagi kita untuk melayaninya. Jadi potensi diri kita yang begitu banyak itu akan dilihat, akan dicek, akan diteliti apakah kita sudah mengembangkannya untuk kemuliaan Tuhan atau untuk kemuliaan diri sendiri, begitu ya. Nah, jadi setiap potensi diri kita akan dinilai oleh Tuhan, sudah dikembangkan atau belum, atau dibiarkan terkubur atau terpendam saja. Nah, pada saat itulah Tuhan akan menilai apakah kita adalah orang yang setia mengembangkan seluruh potensi diri kita. Setiap diri kita terlahir dengan membawa bakat-bakat alamiah yang kita sebut dengan talenta. Setiap orang memilikinya. Setelah kita lahir baru, maka Allah Roh Kudus mengubah talenta ataupun bakat alamiah tersebut menjadi karunia rohani. Dan karunia rohani itu, saudara, dipakai untuk kemuliaan Allah. Karena itu adalah modal bagi kita untuk melayani Allah. Modal bagi kita untuk mengembangkan diri dan kita hidup dari situ. Nah, dengan demikian, saudara, Allah akan mencek dan memeriksa setiap diri kita. Apakah setiap karunia yang ada pada diri kita, entah itu karunia kepemimpinan, karunia bermurah hati, karunia berbicara, karunia memberi, karunia iman, karunia administrasi, karunia kemurah hatian, karunia yang lain-lain ya saudara ya, ada banyak sekali. Nah, kalau Tuhan memberi, Dia mengharapkan setiap diri kita dapat mengembangkannya ataupun melipat gandakan talenta-talenta yang ada di dalam diri kita. Nah, sekarang mari kita melihat penggunaan talenta yang dimiliki oleh orang percaya. Setelah kita mencek apa karunia kita, apa talenta kita ya, di dalam video yang lalu, saya sudah membawakan dan bahkan bersedia memberikan hasil tes karunia, tes talenta ataupun tes karunia rohani kepada orang-orang yang meminta kepada saya, dan sudah banyak yang berespon dan saya sudah mengirimkannya kepada mereka dan mereka sudah tes ya. Nah, jadi mereka sudah mengetahui talenta mereka. Diri kita harus tahu apa talenta kita. Jadi Allah akan menghakimi kita berdasarkan penggunaan talenta-talenta yang dimiliki oleh orang-orang percaya. Nah, jadi kita sudah tahu apakah talenta kita hanya 1, 2, 3, 4, 5, atau 7 atau 9. Saya pernah mencek talenta saya banyak saudara ya, dan saya memang orang yang sudah Tuhan berikan begitu banyak talenta, makanya saya semaksimal mungkin ingin mengembalikannya bagi kemuliaan Tuhan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk bermalas-malasan. Jadi setiap waktu kita gunakan untuk mengasah karunia talenta kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang kalau kita belum menemukan apa talenta kita, temukanlah. Supaya sebelum kita dihakimi, ya, kita sudah membekali diri dengan pengetahuan tentang apa yang menjadi talenta dan karunia diri kita, sehingga ketika Allah nanti menghakimi kita berdasarkan penggunaan talenta ataupun seperti perumpamaan yang dicatat di dalam Lukas 19 ayat 11 sampai 27 tentang pemakaian uang mina, itu hampir sama ya,
penggunaannya ataupun perumpamaannya dengan talenta-talenta ya. Seperti yang terdapat di dalam Matius 25 ayat 14 hingga 30 ya. Jadi talenta dan uang mina perumpamaannya itu hampir sama, berkaitan dengan penggunaan potensi diri. Talenta kita sudah dikembangkan atau belum, yang sudah diubah menjadi spiritual gift ataupun karunia rohani. Jadi segala kemuliaan yang ada pada diri kita, kita kembalikan kepada Tuhan. Nah, kemudian tentang penggunaan waktu, saudara. Tuhan bukan hanya akan menghakimi kita berdasarkan karunia apa yang kita miliki, apakah kita sudah pakai untuk kemuliaan Tuhan di dalam pelayanan, tetapi Tuhan juga akan melihat apakah kita memakai setiap waktu kita dengan baik. Karena di dalam setiap tahun Tuhan memberikan 12 bulan, setiap hari Tuhan memberikan kita 24 jam, dan setiap jam ada 60 menit, semua orang diberi modal yang sama, modal waktu ini. Dan apakah kita sudah menggunakannya dengan baik? Saya suka sekali dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus 5 ayat 16 dan Kolose 4 ayat 5. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Saudara, kalau kita cek ya di dalam bahasa aslinya maupun hanya di dalam bahasa Inggris saja, kata pergunakanlah waktu itu sangat indah sekali. Pergunakanlah waktu itu di dalam bahasa Inggrisnya adalah redeem your time. Redeem your time kita tahu artinya adalah tebuslah waktumu. Artinya setiap diri kita yang sudah diberi waktu pun harus menebus waktu kita dengan menggunakan waktu kita setiap detiknya, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun dengan sebaik-baiknya. Saudara, ada satu ilustrasi yang saya sangat suka sekali tentang contoh penggunaan waktu. Dimulai dari nilai 1 tahun. Untuk mengetahui nilai 1 tahun, tanyakanlah pada seorang siswa yang gagal di dalam ujian kenaikan kelas ataupun kelulusan ya. Jadi bagaimana rasanya kalau sekolah itu tidak naik kelas ataupun tertunda 1 tahun ya. Rasanya pasti tidak enak sekali. Nah, kemudian untuk mengetahui nilai 1 bulan, tanyakanlah kepada seorang ibu yang melahirkan bayinya prematur ya. Misalnya bayi yang sehat harusnya lahir pada usia 9 bulan 10 hari, tetapi ternyata prematurnya 1 bulan. Ternyata lahirnya 8 bulan. Nah, biasanya bayi yang lahir pada bulan genap ya, bulan genap misalnya 6 atau 8, itu biasanya akan mengalami keguguran, kematian ya. Nah, jadi bayangkan ya, seorang ibu yang 1 bulan lagi anaknya akan lahir sempurna, ternyata anaknya harus lahir prematur, rasanya bagaimana? Pasti sedih sekali, saudara. Itulah berharganya nilai 1 bulan. Nah, sekarang tentang nilai 1 minggu, untuk mengetahui nilai 1 minggu, tanyakanlah pada seorang editor majalah mingguan ya. Sekarang memang majalah jarang yang sudah terbit secara printing begitu ya, ataupun printing matter dalam bentuk cetakan. Kebanyakan adalah dalam bentuk digital. Nah, tetap redaksinya itu sibuk ya, karena biasanya dikejar deadline, beritanya, reportasenya, dan semua artikelnya itu harus terkumpul tepat pada waktunya. Betapa sibuknya itu ya. Tanyakanlah kepada mereka yang bekerja sebagai jurnalis ataupun wartawan. Nah, kemudian untuk mengetahui nilai 1 hari, tanyakanlah kepada seorang buruh harian yang mempunyai 6 orang anak untuk diberi makan. Ya, kalau buruh harian biasanya itu kalau 1 hari kerja dia akan mendapatkan upah 1 hari itu juga. Dan kalau anggota keluarganya ada 6 orang atau lebih, dia akan memakai upah 1 hari itu untuk memberikan nafkah makan kepada anggota keluarganya. Tapi kalau 1 hari tidak bekerja karena sakit atau karena lalai atau karena kecelakaan, maka seluruh keluarganya tidak makan. Jadi betapa berartinya nilai 1 hari. Nah, sekarang nilai 1 jam, apakah berarti? Oh, sangat berarti sekali. Untuk mengetahui nilai 1 jam, tanyakanlah pada seorang kekasih yang sedang menantikan waktu bertemu ataupun wakuncar, waktu kunjung pacar, saudara ya. Jadi di zamannya saya sering sekali ada lagu ataupun ada istilah wakuncar, waktu kunjung pacar. 1 jam itu tidak cukup, saudara. Kalau bisa 2 jam, kalau bisa 3 jam, kalau bisa seharian, kan begitu ya, saudara ya. Jadi waktu jam rasanya cepat sekali berlalu. Nah, kemudian untuk mengetahui nilai 1 menit, tanyakanlah kepada seorang
atau seseorang atau kita semua yang pernah ketinggalan kereta, ketinggalan pesawat, ketinggalan mobil, bagaimana rasanya? Wah, saudara, biasanya sih kalau tiket hangus dan uangnya disebutkan berapa gitu ya untuk membeli tiket, itu hanya nomor dua. Tetapi biasanya waktu yang terjadwal kita harus menjadi pembicara, kita harus tiba tepat pada waktunya untuk suatu momen yang penting. Ternyata setelah kita ketinggalan kereta atau ketinggalan pesawat, wah, gagal semua rencana, saudara ya. Jadi bukan hanya rugi uang, tetapi rugi waktu. Nah, biasanya karena 1 menit terlambat, pintu pesawat sudah ditutup, atau pintu kereta sudah ditutup, jadi nggak bisa naik lagi. Kemudian untuk mengetahui nilai 1 detik, apakah 1 detik masih berguna dan masih berharga? Oh, berharga sekali. Untuk mengetahui nilai 1 detik, tanyakanlah kepada seorang yang diselamatkan dari kecelakaan ya. Ataupun pas pada waktu kecelakaan itu bedanya itu adalah 1 detik gitu ya. Nah, jadi dalam keadaan 1 detik itu mobil ya tidak jadi tabrakan ataupun bisa berbelok dengan sangat baik sehingga semua penumpangnya selamat. Tanyakanlah harganya, nilai 1 detik seperti apa. Itu sangat berharga karena 1 detik ya lebih cepat atau 1 detik lebih lambat ya akan mengalami kecelakaan. Jadi nilai 1 detik tetap berguna. Apakah ada waktu yang lebih kecil lagi? Oh, ada, saudara. Namanya milidetik. Apakah masih berharga nilai milidetik? Ternyata berharga sekali. Nilai 1 milidetik itu sangat berharga. Untuk mengetahui nilai 1 milidetik, tanyakanlah pada seseorang yang memenangkan medali di Olimpiade. Karena nilai 1 milidetik akan menentukan dia mendapatkan piala emas, atau piala perak, atau piala perunggu. Jadi nilai 1 milidetik tetap berharga sekali. Oh, saudaraku, jadi semua ini akan dinilai ya. Waktu kita di dunia ini adalah waktu kronos, waktu yang terbatas, tetapi di dalam setiap kronos selalu ada kairos, ada kesempatan, ada peluang dari Tuhan, ada kesempatan emas yang bisa kita raih, misalnya kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk merenung, kesempatan untuk apa saja kita pergunakan waktu kita sebaik-baiknya. Lalu yang selanjutnya, Tuhan akan menghakimi kita berdasarkan berapa jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Nah, apakah hati kita tergerak oleh belas kasihan seperti Yesus ketika melihat ada begitu banyak orang yang belum diselamatkan, lalu kita ingin memberitakan berita keselamatan itu kepada mereka dan mereka menerima Tuhan sebagai juru selamat dan mereka mendapatkan keselamatan yang sama. Nah, berapa jiwa yang kita bawa kepada Tuhan selama kita hidup di muka bumi ini akan dicatat baik-baik oleh Tuhan. Nah, sehingga setiap kali kalau melihat orang yang tenggelam di dalam lautan dosa, apakah kita mengharapkan Tuhan akan datang dan kemudian menyelamatkan mereka seperti itu, saudara? Saat ini ketika Tuhan Yesus sudah kembali ke surga dan kita yang sudah diselamatkan di muka bumi ini, Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita untuk mengambil bagian menjadi pelayannya, untuk mengambil bagian memberitakan kabar selamat itu dan menyelamatkan mereka yang terhilang. Kitalah yang harus membawa jiwa itu kepada Tuhan. Jangan tunggu sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali, lalu kita berharap semua orang akan diselamatkan sekaligus. Itu sudah sangat terlambat sekali, saudara. Nah, jadi setiap jiwa itu adalah berarti bagi Tuhan. Yang kecil, yang muda, laki-laki dan perempuan, semuanya berharga bagi Tuhan. Mari kita menangkan mereka. Mari kita ajak mereka. Mari kita beritahukan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka. Dan dengan demikian, maka kita mengisi hidup kita dengan hal yang sangat berharga yang Tuhan akan berikan pahala nantinya. Nah, hal yang ketiga, saudara, kita tentu bertanya, mahkota apa sih? Pahala apa sih yang nanti akan kita terima? Nah, inilah mahkota ataupun pahala yang akan kita terima. Menurut catatan Alkitab, saudara, ada 5 macam pahala ataupun 5 macam mahkota ya, yakni mahkota kebenaran, mahkota kehidupan, mahkota abadi, mahkota kemuliaan, mahkota sukacita. Ya, nah jadi ini adalah pahala-pahala kita yang membuat nanti penampilan kita berbeda satu dengan yang lainnya di surga.
adalah kinclongnya ataupun sinarnya yang berbeda ya. Karena apa? Karena mahkota saya dengan mahkota Rasul Paulus pasti berbeda sekali. Karena apa? Karena Rasul Paulus bekerja begitu luar biasa bagi Tuhan. Pernah dicambuk, pernah mengalami telanjang, pernah mengalami karam kapal, pernah mengalami pedang, pernah mengalami kelaparan. Sedangkan saya sama sekali belum mengalami semuanya itu. Ya. Nah, jadi saya menyadari pasti mahkota saya kalah dibandingkan dengan punyanya Rasul Paulus. Karena apa? Karena dia bekerja sampai tetesan darah yang terakhir dan keringat yang terakhir. Saya saja belum pernah mengalami yang namanya kelaparan ketika melayani, apalagi mengalami karam kapal ya, belum pernah sama sekali. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semuanya itu akan dinilai oleh Tuhan. Jadi, apakah mahkota yang akan kita terima? Semuanya itu, saudara, akan mempengaruhi semangat kita ketika kita berada di dunia ini, ketika kita masih hidup. Ya, ini adalah satu gambar yang saya sangat suka ya. Laki-laki dan perempuan ketika sudah diselamatkan oleh Tuhan, dan nantinya di masa eskatologi ketika Tuhan Yesus sudah menjemput kita, sudah membawa kita ke surga, lihatlah mahkota itu akan terpancar ya, akan kelihatan betapa cemerlangnya itu bersinar ya di dalam diri setiap diri kita. Dan tentunya saudara, kalau mahkota itu misalnya dipasang di kepala, pasti akan kelihatan oleh setiap orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai penutup saya akan membacakan firman Tuhan sebagai dorongan bagi kita semua dari Matius 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Lalu dari Matius 25 ayat 44 sampai 45. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Nah, kiranya ini boleh mengingatkan kita bahwa selagi kita masih hidup di bumi ini, di dalam kehidupan kita keseharian, baik di rumah, di masyarakat, dimanapun kita berada, itu adalah kesempatan bagi kita untuk menabur kebaikan, sehingga satu saat Tuhan akan mengembalikannya berkali lipat, yang disebut dengan pahala. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan uraian firman Tuhan tentang bagaimana kita mendapatkan pahala dan apa saja pahala itu, dan bagaimana juga kita tidak kehilangan pahala. Nah, dengan demikian, biarlah ini boleh mendorong setiap hari kita semakin rajin, semakin setia, hidup berbuah, mengembangkan potensi diri, sehingga ketika Tuhan menilai kita nanti, kita tidak akan malu, tetapi kita akan dengan bangga dan kita dengan sangat bersyukur ketika menghadap tahta pengadilan Tuhan, kita akan menerima semua ganjaran yang baik dari Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk dapat melakukan firman-Nya. Tuhan memampukan saya dan memampukan saudara semua untuk setia mengiring Tuhan di dalam kehidupan kita. Shalom.